wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnurusda. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Pada video ini saya akan membahas tentang instrumen HAM yang ada di Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dan untuk berbagi ilmu tentang instrumen HAM yang ada di Indonesia. Sebelum saya membahas tentang instrumen HAM yang ada di Indonesia, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa tekan lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Langsung saja saya akan membahas tentang instrumen HAM yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada dasarnya tidak ada seorang pun yang berhak mengambil secara paksa hak orang lain. Namun pada pelaksanaannya, jika semua orang dengan egonya masing-masing mempertahankan hak masing-masing secara bebas, akan terjadi pelanggaran hak orang lain. Maka dari itu, banyak terjadi ketidakadilan. Indonesia merupakan satu dari berbagai negara yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga pemerintah menciptakan peraturan hukum untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia penduduk Indonesia. Indonesia termasuk negara yang berkedaulatan rakyat dan mengakui deklarasi HAM dunia. Ketentuan atau peraturan hukum HAM atau disebut dengan istilah instrumen hukum HAM. Instrumen hukum HAM adalah instrumen atau alat-alat yang digunakan untuk menegakkan dan menjamin perlindungan HAM. Instrumen HAM juga adalah semua aturan dan peraturan yang dibuat untuk mengatur tentang pelaksanaan, pembatasan, dan sanksi pelanggarannya. Maka dari itu Indonesia mempunyai instrumen HAM yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, TAP MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Instrumen HAM yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pedoman dan contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Hubungan HAM dengan Pancasila sangat jelas. Oleh karena itu, Pancasila termasuk salah satu instrumen HAM di Indonesia. Dalam sila-sila Pancasila terkandung aturan tentang hak asasi manusia, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ini, hak dan kewajiban untuk memeluk agama dan keyakinan. Dan HAM di sini berperan sebagai jaminan kebebasan memeluk agama. Dalam sila kedua, menghendaki nilai-nilai kemanusiaan yaitu pengakuan martabat, HAM, dan kemerdekaan masing-masing, dan sebagai individu, manusia mempunyai hak asasi manusia masing-masing tapi masih berfungsi sebagai sosial. Sila ketiga bermakna setiap hak yang melekat pada warga negara Indonesia harus ditempatkan atas kepentingan bersama dan negara. Kegunaan bentuk instrumen HAM dalam bermasyarakat agar terhindar dari perselisihan akibat dari hak asasi yang tidak terbatas. Dalam sila keempat menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi dan mengakui kedaulatan rakyat. Kedaulatan disalurkan secara demokratis melalui perwakilan. Kedaulatan rakyat menjunjung tinggi segala HAM yang melekat pada rakyat. Dalam mengambil tindakan negara harus melihat tujuan bagi rakyat, sebab semboyan demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Di dalam sila kelima, yang merupakan sila terakhir menggambarkan keberagaman, makna tersiratnya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan atas hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dalam HAM tanpa membedakan suku, ras, dan agamanya. Instrumen HAM yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan sangat jelas menyebutkan kemerdekaan merupakan hak asasi paling dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan elemen paling mendasar dan tidak dapat dirubah. Selain itu, kemerdekaan berhak diperoleh semua orang dan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dikatakan sebagai instrumen HAM. Pada alinea keempat, pembukaan juga menegaskan tujuan nasional dan arah pembangunan Indonesia. Semua tujuan ini harus direalisasikan berdasarkan hak asasi manusia. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini seluruh rakyat tanpa terkecuali. Melindungi segenap bangsa Indonesia yang berada dalam wilayah kesatuan Indonesia, terutama dari ancaman luar dan dalam.
Memajukan kesejahteraan umum bermakna negara yang berusaha mendorong kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Indonesia juga turut melaksanakan ketertiban dunia, baik dalam masalah internasional terkait pelanggaran HAM. Instrumen HAM yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan instrumen HAM yang paling tinggi di Indonesia. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 tetap diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Pasal-pasal dan ayat di dalamnya juga lebih mendeskripsikan serta memisahkan secara rinci terkait pelaksanaan HAM. Adapun elemen HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dihapuskan, yakni Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang isinya di antara lain adalah: yang pertama, hak untuk menjalankan agama dan ibadah berdasarkan keyakinan dan agama tiap individu masing-masing. Yang kedua, hak menyalurkan pendapat baik melalui lisan maupun tulisan. Yang ketiga, hak setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk turut serta membela negara, dan hak disejahterakan oleh negara. Instrumen HAM yang keempat adalah TAP MPR RI. Instrumen HAM juga terdapat dalam ketetapan MPR RI yang dapat dilihat dalam TAP MPR nomor 27 tahun 1996 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, bahwa negara demokrasi mengakui adanya hak asasi manusia dan mengaturnya dalam undang-undang. Selain itu, TAP MPR juga berisi tentang pengakuan terhadap piagam HAM internasional. Instrumen HAM selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Produk instrumen ini sudah lahir sebelum era reformasi. Semua peraturan pemerintah tidak mengalami perubahan hingga sekarang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 1959 mengenai pengadilan HAM. Perpu ini selalu dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 1993 mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Keberadaan Kepres ini menjadi cikal bakal terbentuknya rincian, fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM. Instrumen HAM yang selanjutnya adalah undang-undang. Norma yang mengatur hak asasi manusia dalam masyarakat yakni undang-undang. Pembuatan undang-undang dilakukan oleh DPR dan atas persetujuan Presiden. Contoh undang-undang yang memiliki perwujudan hak asasi manusia berdasarkan masing-masing fungsinya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam undang-undang ini menjelaskan peradilan yang mengurus berbagai hal terkait keluarga, masyarakat, dan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Di dalam undang-undang ini menegaskan tidak boleh dilakukan perlakuan atau hukuman kejam yang tidak manusiawi. Di samping itu dilarang merendahkan martabat konvensi yang sudah menjadi hukum internasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Di dalam undang-undang ini menjelaskan kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang ini memuat secara rinci cakupan HAM, baik itu pengertian HAM, perlindungan HAM, perilaku HAM, hingga menghargai hak asasi individu lainnya. Undang-undang HAM juga dijadikan pedoman bagi pemerintah dan Komisi Nasional saat menjalankan tugasnya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Tindakan Diskriminasi. Terciptanya undang-undang ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Sekian penjelasan tentang instrumen HAM yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.